Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya rahasia terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah ajal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ajal seseorang? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang cukup banyak untuk kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diberikannya selama kita hidup di dunia. Kita diberikan fasilitas harta yang berlimpah, diberikan jabatan yang tinggi. Namun apa yang telah kita lakukan atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ajal tidak nampak di mata kita semua, tapi perlu kita percaya bahwasanya ajal akan datang menghampiri kita satu persatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Yang artinya setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak ada manusia ataupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena setiap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, baik itu nafas kita, harta kita, jabatan kita, itu semua hanya fasilitas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya yang selalu bertakwa kepadanya. Dan apabila kita telah berpulang ke rahmatullah, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya jabatan kita, bukannya harta kita, keluarga kita yang akan menemani kita di alam kubur nanti, tetapi yang akan menemani kita di alam kubur nanti yaitu amal jariah kita, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jikalau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan-amalannya selama di dunia, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu amal jariah. Maksud dari amal jariah apa? Apabila kita membantu pembangunan masjid, kita membantu pembangunan sekolah, selama tempat itu dipergunakan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, pahala orang yang menuntut ilmu di tempat itu, pahala orang yang beribadah di tempat itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah sampai di alam kubur nanti.
Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah walaupun kita mempunyai ilmu cuman sedikit dan kita mengamalkan kepada orang lain, dan orang lain itu akan mengamalkannya lagi kepada orang lain, maka disitulah amalan kita atau ilmu kita dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Marilah kita bersama-sama membentengkan iman di dalam hati anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita kelak akan hidup di zaman yang keras, zaman yang penuh fitnah. Apabila anak-anak kita tidak dididik keras mulai sekarang, maka anak-anak kita akan diperbudak oleh orang-orang luar, dijadikan barang suruhan oleh orang negara luar. Karena apa? Anak-anak kita tidak mempunyai pendidikan. Anak-anak kita mulai awal dididik dengan manja, maka mereka besar nanti akan menjadi orang mengikut ataupun orang yang selalu disuruh-suruh oleh negara lain. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Yang artinya tidak ada manusia satupun yang tidak akan merasakan kematian. Semua manusia di muka bumi ini akan merasakan kematian, kemanapun dia akan lari. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya kematian si fulan akan datang, maka dia tidak bisa memundurkan ataupun sekalipun memajukan ajal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sekarang menganggap apa yang diperolehnya sekarang itu hasil jerih payahnya sendiri, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwasanya setiap yang mereka peroleh di dunia itu semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyukuri nikmatku walaupun sedikit, maka akan kutambah nikmatku padanya. Dan barang siapa yang kufur pada nikmatku, maka ketahuilah azabku pedih kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Janganlah jadikan diri-diri kita ini menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ladang pahala di sana yang kita mungkin bisa cari, tapi banyak orang-orang yang sekarang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berzina, minum minuman keras. Contohnya berzina, mereka diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergunakan untuk berbuat yang tidak baik. Mereka diberikan kaki, bukan mereka perlakukan untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke tempat-tempat pencarian ilmu, tapi mereka pergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat bermaksiat, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan tubuh yang sehat, tapi mereka malah merusakkan tubuh mereka yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menato-nato badan mereka, menyuntikkan jarum suntik ke dalam tubuh mereka, serta mereka merusakkan organ-organ yang dalam tubuh mereka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
marilah kita bersama-sama meninggalkan apa menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita selama kita hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin amin ya rabbal alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis salah.